Mau menghitung konsentrasi tegangan ya? Iya, Pak. Ya, tergantung dari bentuknya sama bebannya. Kalau yang porosnya tidak bertingkat, Pak, tapi dipasang gear, berarti untuk melihat konsentrasi tegangan di daerah sekitar gear itu kita tetap cari yang figur yang poros biasa atau yang pakai solder, Pak? Jarang sekali poros itu tidak memiliki solder. Ya, kalau memang nggak ada solder berarti nggak ada konsentrasi tegangan, Dik. Iya, Pak. Oh, iya, memang nggak ada. Oh, kalau jadi, ada, halo? Iya, Pak. Gimana maksud kamu? Jadi kalau dia sudah ada dipasangi gear untuk memberi torsi itu, kita analisisnya pakai analisis poros yang bertingkat jadi lagi, Pak, untuk menghitung KFS-nya. Ya gini deh, Pak Usan. Yang penting untuk menghitung faktor konsentrasi tegangan statik harus disesuaikan dengan bentuk porosnya dan bebannya. Apakah bertingkat, di solder, atau di lubang, atau di lubang pasar, atau di lubang pin, dan sebagainya, dan bebannya, bending atau torsion. Ya, jadi harus disesuaikan. Makanya kalau sebelum tahu dimensinya harus diperkirakan. Ada tabelnya, itu tabel berapa, itu dilihat lagi. Ya, memperkirakan sampai ketemu nanti setelah dihitung ulang konsentrasi tegangannya hampir mirip, baru dihentikan iterasinya. Ngerti maksudnya, Dek? Paham maksudnya? Paham, Pak. Oh, baik, Pak. Oke. Ada yang lain? Halo? Ada yang lain? Oke, jadi coba lihat dulu, pelajari lagi contoh soal 71, 72, dan 73. Ya. Kemudian untuk konsentrasi tegangan Anda lihat di rancangan poros dengan beban statik. Ya, dibaca lagi. Oke, kalau tidak ada, ini sudah ada sekitar berapa yang hadir? Sudah ada sekitar 61, mungkin 11 lagi, 10-an lagi yang belum. Kita lanjutkan materi kuliah kita, yaitu tentang aksesoris atau komponen pada poros. Aksesoris atau komponen-komponen pada poros adalah komponen atau elemen mesin yang digunakan untuk membantu sehingga poros bisa berfungsi. Misalnya, bagaimana menjaga agar poros dengan puli atau roda gigi yang nempel padanya bisa berfungsi dengan baik, artinya tidak bergerak relatif satu dengan yang lain. Bagaimana caranya memasang bantalan, misalnya dengan snap ring, ada yang lain dengan solder, dan sebagainya. Ya, kita akan pelajari beberapa komponen yang umum dijumpai pada poros. Ya. Nah, beberapa topik yang kita bahas di modul 7 ini, pertama jenis-jenis komponen poros, nanti kita lihat. Kemudian kita akan belajar bagaimana menganalisis atau mendesain pasak persegi. Pasak itu adalah salah satu komponen untuk memasang roda gigi atau puli sedemikian rupa sehingga puli dan roda giginya bisa bergerak bersamaan dengan porosnya.
Kemudian ada spline. Nah, spline ini adalah poros seperti ini pada gambar ini namanya spline, ya. Poros bintang kalau dalam bahasa Inggris ini poros bintang. Jadi kalau poros bintang ini dimasukkan misalnya roda gigi atau uli, dia akan bisa bergerak berbarengan, tidak bergerak relatif satu dengan lainnya pada arah rotasi, ya. Poros bintang dan pasak sebenarnya ya mirip-mirip cara menganalisis dan mendesainnya, ya. Cuman di poros bintang ini banyak sekali. Ini ada 1, kalau di 2, 3 banyak 6. Kalau di pasak mungkin ada 2 atau 1, ya. Kemudian ada kopling, ya, komponen khas yang dipasang pada poros, ya. Oke, ini lebih detail berbagai macam komponen poros. Jadi untuk meneruskan torsi artinya mencegah gerak relatif antara hub, bisa berupa puli atau roda gigi dengan poros, bisa meneruskan torsi. Ya, di sini ada pasak atau key, kemudian ada set screw, ada pin atau pena, ada spline. Ya, spline ini poros bintang tadi. Kemudian ada taper fit, ya, sejenis pasak tapi bentuk taper. Kemudian ada press or string fit, suaian paksa. Ya, jadi antara roda gigi dan porosnya dipasang dengan suaian paksa. Jadi Anda harus sudah tahu suaian paksa atau string fit. Caranya salah satunya porosnya dibuat sedikit lebih besar dibanding lubang pada hubnya. Kemudian untuk bisa masuk, hubnya dipanaskan dulu. Karena dipanaskan dia memuai, kemudian porosnya dimasukkan. Setelah masuk, baru didinginkan dan dia akan saling mencengkram. Itu namanya press atau string fit. Ya. Harusnya pada mekanika kekuatan material sudah dibahas. Nah, yang kedua, komponen untuk mencegah gerakan relatif ke arah aksial. Jadi tidak bisa bergeser ke arah aksial. Ini ada nut dan quarter pin, ada sleeve, ada shoulder, ada ring dan groove. Ya. Kalau memasang bantalan supaya gerak ke arah aksial tidak terjadi, atau collar dan set screw, bisa juga dengan set screw. Ya. Set screw bisa berfungsi mencegah arah rotasi dan arah aksial. Ya. Kemudian ada split hub. Ya. Beberapa di antara komponen poros ini kita akan pelajari, kita akan analisis. Yang lainnya mungkin Anda silakan membaca di buku referensinya. Ya. Nah, ini yang namanya set screw. Jadi seperti ini hub, ini poros, dimasukkan, kemudian dikencangkan, ya, dengan namanya set screw. Bentuknya macam-macam. Ada yang flat point di sini, ada yang di sini cup point, ada yang oval di sini, ada yang cone, ya, kerucut, ada yang half dog point, ya, macam-macam. Yang umum seperti ini, itu A yang umum, ya. Nah, kalau set screw itu biasanya dipilih. Jadi ada tabelnya atau di katalognya, ya, ada bisa seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Ya, di sini adalah tipikal set screw yang ada. Ya, di sini ada size-nya dinyatakan dari nomor 0, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian di atas 10 ada 1/4 inch. Ada 5/8 inch dan sebagainya sampai paling besar 1 inch. Ya. Kemudian di kolom kedua akan ada namanya seating
torque. Satuannya pound force inch. Kemudian kolom ketiga ada holding power. Ya. Jadi holding power itu adalah resistance to axial motion. Jadi kalau Anda mengambil set screw nomor 0, itu artinya holding power-nya, gaya yang bisa ditahan, batasnya, limitnya itu adalah 50 pound. Ini adalah ke arah aksial. Kalau yang sitting torque itu adalah berhubungan dengan torsi yang bisa ditahan pada arah rotasi. Ya. Jadi torsional holding power is also directly proportional to the sitting torque. Ya. Jadi kekuatannya untuk menerima daya putar itu biasanya directly proporsional berbanding lurus dengan sitting torque, khusus untuk cup, flat dan oval point set screw. Jadi untuk flat, cup, ya dan oval. Jadi tiga ini A, B, C itu sitting torque-nya itu merepresentasi juga kemampuan dari torsi yang bisa ditahan. Jadi kalau nomor 1 Anda berikan torsi lebih dari 1 pound inch, maka dia akan slip. Ya. Kalau ini maksimum ke arah aksial bisa 50 pound. Makin besar, ya ini Anda lihat, kalau misalnya 1 inch, ya, size-nya maka bisa menahan torsi 7.200 pound inch. Kemudian gaya aksial yang bisa ditahan maksimum 7.000 pound force. Ya. Jadi Anda lihat, pilih ini. Jadi kalau torsi yang Anda ingin teruskan, katakanlah misalnya 10, maka Anda harus, nah kalau 10 persis, mungkin nomor 5, nomor 6, pas-pasan. Tapi kalau Anda mau lebih aman, ambil yang nomor 8. Ya. Oke. Nah, kemudian komponen poros yang kedua, pasat, key atau dan pin. Ya. Jadi ini pasat, disebut pasat paralel. Anda lihat di sini, ya. Jadi di sini dipasang, kemudian di sini ada lubang di hubnya masuk ke sini sehingga gerakan rotasi antara si gear dan si poros dapat dicegah. Ya, ini namanya keyway, ya. Kemudian ini key-nya, ini hub-nya. Ini pada saat dia dipasang, ini pada saat disassembly. Ya. Beberapa jenis pasak yang lain, ini ada yang square key, ada yang round, ya. Kemudian ini yang 4 lainnya itu adalah disebut pin. Ini ada pin, ya, round pin, ini dan ini, cuman ini hampir panjangnya sebesar diameternya, ini kecil, ya. Kemudian ini yang disebut tirus, taper pin, dan ini yang disebut split tubular. Jadi bentuk tubular, pipa, dan di split, tidak nyatu. Di sini ada coakan, sehingga kalau dimasukkan bisa mengecil sedikit. Ya, itu cara mencegah gerakan rotasi maupun gerakan aksial. Yang kedua, key dan pin. Keys, ya, pasang. Komponen yang lain yang ketiga, itu yang ini masih jenis keys, ada yang disebut square, ada yang disebut flat. Square itu artinya persegi. Ya. Kemudian ada yang flat, kemudian ada yang dowel, ada yang feeder, ada yang wood draft. Ya, ini wood draft ini sering juga dipakai. Ini yang disebut gib head keys. Ini yang disebut taper bentuknya. Ya, jenis-jenis pasak itu. Nah, nanti kita akan lebih detail lakukan perhitungan bagaimana mendesain, menghitung, menganalisis pasak
Jadi sepintas di sini, ini porosnya, kemudian di sini hardnya, kayak ini. Nah, lihat di sini pasaknya, dia menerima beban seperti ini. Ya, beban P, ya. P ini adalah dihitung dari berapa torsi yang bisa diteruskan. Ya, jadi kegagalannya bisa karena shear, jadi tershear, ya, di sini, atau mengalami yang namanya bearing stress, ya, tegangan bearing, ya. Nah, untuk mencegah terpuntirnya secara berlebihan, panjang pasak, panjangnya ini L, harus lebih kecil dari 1,5 D. Misalnya Anda punya poros diameternya 50 mili, jadi L-nya itu harus lebih kecil dari 75 mili. Mau 70, mau 65, mau 60, boleh. Untuk mencegah terjadinya terpuntirnya pasak tersebut. Ya, ingat ini. Nah, ini tabelnya. Jadi untuk diameter shaft antara 5 sampai 5/16 in sampai 7/16 in, Q-nya itu W-nya, width-nya, lebarnya itu 3/32, tingginya 3/32. Kalau dia square, ya. Kemudian depth-nya panjang dalamnya lubang pada poros itu 3/64, setengahnya dari ini. Jadi setengah di porosnya, setengah di hubnya. Ya, dan seterusnya. Ini Anda cara membacanya. Jadi diameter poros paling besar di sini sampai 3/4 in. Ya, 3 in itu sekitar 75, hampir sekitar 90 mm. Ya, 10 sentian. Ya, jadi ini cara memilih square-nya. Kemudian mengecek kekuatannya dengan rumus, nanti kita bahas bagaimana shear-nya, bagaimana bearing stress-nya. Nah, berikutnya adalah taper pin. Ya, pin yang berbentuk tirus. Jadi di sini ada hubungannya D kecil, diameter yang kecil ini D sama dengan D besar, ukurannya yang di kepalanya dikurangi 0,0208 L. L itu panjangnya. Ya. Jadi di sini diberikan tabelnya, kalau size-nya 4, maksimum kalau di komersialnya 0,1103 inch, yang minimumnya 0,1083. Kalau untuk precision, jadi 0,11 atau 0,109. Ya. Jadi ukuran maksimum pinnya. D kecilnya, ini berarti ini D besarnya. Maksimum sekian atau sekian. Ya. D kecilnya dihitung dengan rumus ini. Ya, itu yang disebut taper pin. Ya. Kemudian ada gib head key, pasak yang berbentuk gib head. Ya, gib head seperti ini. Jadi di sini ada W, kemudian di sini ada H, kemudian ini tapernya 1/8 inch over 12 inch. Jadi 1/8/12. Cara masangnya seperti ini hubnya, ini porosnya. Ya. Kenapa dibuat kepalanya ini? Supaya dimudahkan untuk pemasangannya. Ya. Oke, itu yang disebut gib head. Kemudian ada yang disebut wood rough seperti ini. Jadi Anda lihat di sini nih, ya, porosnya. Kemudian ada lubang atau alur pasaknya. Kemudian masukkan, baru hubnya ditempelkan. Ya, jadi kelihatan seperti ini hubnya, roda gigi atau puli, ini porosnya. Ya.
Jadi ukurannya diameter poros lebih besar, W itu adalah lebar, panjangnya ini dan lebarnya. D itu adalah sekali lagi D besar, panjangnya ini. Ya, dari sini ke sana. Ya, itu yang disebut Woodruff key. Ini ukurannya dari tabelnya Anda lihat W untuk key weight sekian, key size ya, maka height-nya B-nya sekian, offset-nya E sekian, shaft ya, key depth-nya pada shaft itu 0,07, lubangnya dalamnya pada hub itu 0,03 ya. Jadi Anda harus perhatikan untuk membuat dalamnya lubang pada poros maupun pada hub ya. Oke, ini Woodruff key masih ya, size-nya ya. Ini untuk diameter poros dari 5/16 sampai setengah inch inklusif, termasuk setengah inch masuk ke sini ya, sampai ukuran key set-nya 3/8 ya. Oke, kemudian ada retaining ring. Nah, ini untuk mencegah gerakan aksial ya. Misalnya Anda mau masang batalan seperti ini di ujung poros, Anda masukkan di sini snap ringnya, yang hitam ini snap ringnya, ya. Jadi untuk mencegah bantalan, terutama ring luarnya bergerak ke arah aksial, ya. Kalau di sini sudah dicegah oleh soldernya, ya. Hati-hati. Jadi memasang retaining ring ya, tidak boleh menyentuh inner ring dan outer ring bersama. Jadi ini Anda lihat dia hanya menyentuh outer ring ya, atau inner ringnya saja, karena antara inner ring ini dan outer ring ini bergerak relatif ya. Jadi ini untuk retaining ring, untuk masang komponen supaya dicegah gerakan aksial ya ke arah sini. Yang disebut retaining ring termasuk komponen poros atau aksesoris poros. Berikutnya, nah ini retaining ring ya. Jadi untuk mencari konsentrasi tegangannya tadi ada ditanyakan oleh Bio Bausan. Nah, lihat tabel A15. A15 atau apendik 1516, 1517. Ya. Jadi harus dipasang ya pada groove-nya yang tepat. Ya, alurnya yang tepat. Oke, itu beberapa komponen poros atau aksesoris poros yang umum. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada komentar, silakan. Devawas. Devawas. Ya, Pak. Ada komentar tentang aksesoris poros? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Afdal, Muhammad Afdal, silakan deh. Tadi yang square key sama jig key bentuknya sama ya, Pak? Yang gambar di awal. Square beda. Itu. Taper, Pak. Itu. Square. Square dan taper. Taper ini ada tirusnya, deh. Oh, ada tirus. Oh iya. Ya. Oke. Ada yang lain? Ya, sama-sama, deh. Jadi intinya bisa memilih aksesoris sesuai dengan tabel yang diberikan atau katalog yang diberikan. Ya. Nah, untuk menganalisisnya nanti kita bahas belakangan di chapter ini juga. Oke, nah sekarang membahas desain pasak persegi atau square keys. Ya, jadi ini tadi ukurannya ya, dua jenis modus kegagalan, walaupun
di antara ini yang lebih sering itu adalah yang bearing, yang jarang sekali ini tersier seperti ini. Jadi pasaknya dibagi terbelah dua. Pada bidang AB ini ada tersier, jarang sekali. Ya. Nah, ini desainnya, kemudian cara menghitungnya, kita sebenarnya menentukan L-nya. Karena begitu kalian memilih ukuran porosnya, misalnya porosnya ada 6/16 inch, masuk ke sini, Anda akan memilih key-nya, size-nya ini. Panjangnya berapa? Ya, kita tinggal memilih berapa panjangnya, dan panjangnya pasak harus lebih kecil dari 1,5 diameter poros. Nah, caranya menghitung, ya, pertama Anda bisa menghitung F, daya yang bekerja pada pasak, ya. Ini adalah 2T per D, di mana D itu adalah diameter poros, T itu adalah torsi yang diteruskan. Ya, berapa torsi yang diteruskan, Anda bisa hitung. Ya, torsinya itu tergantung dari dayanya. Jadi torsi sama dengan 63025H dibagi N, di mana H itu adalah daya dalam HP, torsinya dalam pound force inch, putarannya N itu dalam RPM. Ya, kalau dalam satuan SI Anda cari lagi hubungannya ini. Ya, karena torsi sama dengan daya dibagi putaran. Ya. Oke, jadi ini torsinya akan meneruskan daya daya di sini F, ada F di hub. Jadi ini torsinya akan menekan, porosnya akan menekan pasak, pasaknya akan menekan hubnya. Ya. Nah, dari hubungan di sini, sorry, ini harusnya D kecil di sini, D. Ya, harusnya D kecil ini karena ya, di sini D kecil, ya, di sini biar konsisten, ya. Jadi D kecil. Nah, kemudian tegangan geser yang terjadi sama dengan F. Jadi tegangan geser yang terjadi di sini sama dengan F dibagi W dikali L. W dikali L, ya. Kemudian L-nya atau L-nya sama dengan 2T kali W dibagi W dt allowable. Ya. Jadi cara menghitung kaca pasak ini. Torsinya berapa, lebarnya berapa dari tabelnya, kemudian diameter porosnya berapa, dan tegangan geser allowable. Ya. Bisa saja allowable dipasang sama dengan tegangan geser Y atau SSY, ya. Jadi ini cara menghitungnya, dan cek kalau L-nya masih lebih besar dari dari 1,5 D, maka Anda harus cari materialnya yang lebih kuat atau dimensinya yang lebih besar, ya, W-nya yang lebih lebar. Ya, ini cara menghitung ya. Nah, bagaimana kalau L-nya materialnya ukurannya sudah maksimum, tapi L-nya masih lebih besar dari 1,5 D. Maka langkah berikutnya gimana caranya, D? Ganti material, Pak. Materialnya udah mentok.
Ada yang punya ide? Mikir. Devasanul. W-nya diperbesar, Pak. Udah maksimum. Artinya porosnya ini udah maksimum, pakai di sini lah. Mungkin pakai 2 pasang, Pak. Hah? Pakai 2 pasang, Pak, mungkin. Gimana Dede Nikola? Pakai 2 pasang mungkin. Good. Anda bisa menggunakan 2 pasak di bawahnya lagi. Ya. Itu caranya. Ya. Nah, kalau 2 pasak mungkin 3, tapi jarang. Ya. Spline sebenarnya poros bintang mirip-mirip seperti ini. Ya. Jadi ide-ide yang seperti itu Anda harus bisa mengakalinya. Jadi kalau misalnya di sini L-nya udah mentok, pasang 2 pasak. Ngerti maksudnya? Jadi dipasang di sini lagi. Ya. Jadi dipasang di sini. Ntar saya ada pasang di sini lagi. Ya. Ngerti ya maksudnya di sana ya? Oke. Baik, Pak. Oke, good. Nah, berikutnya itu untuk mengecek apakah poros pasaknya cukup atau tidak, terutama panjangnya. Ya, ukuran W dan H-nya tidak bisa kita tentukan berbeda karena sudah distandarkan. Lihat ini. Tidak bisa kita memilih W dan H sembarangan, harus berdasarkan standar atau tabel ini. Ya, yang kita bebas pilih itu adalah L. Nah, kemudian bearingnya, bearing stress, ya, bearing stress ini F dibagi L dikali H per 2, jadi tegangan permukaan di sini. Jadi luas ini menerima gaya F, kita hitung namanya bearing stressnya. Nah, bearing stressnya ini tegangan tekan, ya. Harus Anda bandingkan dengan SUC dari material, ya, kekuatan ultimate dari tekan, ya, disebut crushing stress. Ya, kemudian dapat L-nya. Nah, L yang mana yang lebih besar di antara L ini dan L ini, harus Anda tentukan L-nya memilih itu. Ya, misalnya dari perhitungan ini L-nya dapatnya 40 mili. Dari sini dapatnya 45 mili. Berarti yang harus Anda ambil adalah 45 mili. Ya. Oke, ini jadi contoh soal sederhana aja. Jadi sebuah poros dengan diameter setengah inch, ya, digunakan untuk meneruskan daya 5 HP pada putaran 1750 RPM. Berapakah panjang pasak agar SF 2,5? Ya. Dengan cara yang tadi sudah dijelaskan, torsinya Anda bisa hitung, dapatnya sekian. Kemudian shaft-nya pasaknya setengah inch. Setengah berarti 8/16, berarti ada di sini. Ya. Jadi di antara ini. Jadi Anda ambil 1/8, 1/8, W 1/8, H 1/8. Ya. Oke. Karena porosnya diameternya setengah inch. Oke, dengan diketahui W dan H 1/8, maka materialnya Anda lihat, material pasaknya itu IC 1020, porosnya 10240, hubnya 1030. Berarti kita pasaknya ya 1020. Anda lihat di sini SU-nya 68, SY-nya 57. Ya, dari tabel material, sifat mekanik material. Kemudian hubnya Anda peroleh ya dari tabel yang sama. Kemudian SY, ya, tegangan luluh yang akan kita jadikan lowable itu adalah yang minimum dari
poros, allowable atau pasak. Dalam hal ini pasak yang paling kecil berarti SY-nya 57 kilopound square inch. Ya. Karena pasaknya ini juga akan kontak ke hub dan kontak ke poros. Ya. Jadi kalau kita pilih yang minimum, yang lainnya pasti akan lebih kuat. Ya. Kemudian allowable-nya adalah setengah dari SY dengan menggunakan teori tegangan geser. Ya, maksimum ini. Kemudian untuk ukuran poros setengah, Anda lihat di sini tadi udah L-nya dapat 0,02, ini dapat 0,169 inch, sehingga Anda pilih minimum pasaknya adalah 0,2. Ya, 0,02 itu lebih kecil dari 1,5 dikali setengah. Ya, 1,5 kali setengah itu 0,75. Jauh lebih kecil. Oke, satu pasak cukup. Ya. Oke, SF sekian berarti kalau SF-nya supaya 2,5 berarti ya 2,5 kali ini. Setengah inch. Ya. Masih oke, lebih kecil dari 1,5 kali setengah inch. Ya. Oke. Itu contohnya. Nah, faktor konsentrasi tegangan untuk key sheet, jadi di tempat dulu ada pasak. Anda lihat di sini untuk bending, KT-nya dia untuk yang dibuat dengan end mill 2,14, 2,62, KT-nya 3. Kalau torsion with the key in place, dia Anda pakai ini. Ya. Dan juga jangan lupa mengingat at least distance D/10 from shoulder. Jadi menaruh lubang pasak itu paling kecil, paling pendek D dibagi 10 dari shoulder, dari tingkat poros. Ya, kalau enggak Anda perlu memperhitungkan dua konsentrasi tegangan, baik di shoulder maupun di key waist, key sheet. Ya. Oke, itu tolong diingat-ingat. Oke, nah berikutnya adalah desain spline poros bintang. Jadi poros bintang seperti tadi sudah jelaskan. Jadi untuk memasang, Anda lihat di sini, di porosnya dimasukkan ke sana, dia akan mencegah terjadinya gerakan rotasi. Ya. Mirip seperti pasak, ya, cuman di sini banyak spline. Ya. Memberikan, kalau pasak ke arah aksialnya susah, kalau ini bedanya ke arah aksial dia bebas bergerak, tapi ke arah rotasi tidak. Ya. Nah, caranya di sini T-nya, ya, hubungan torsi dengan diameter. D besar itu ukuran T ini, D kecil itu ukuran dalam. Tingginya spline itu H. Ya. Jadi torsi persatuan panjang spline maksudnya, besarnya ini. Persatuan panjang ya, persatuan panjang bukan total. Ya. Kalau di sini per inch. Ya. Oke, nah ini ukurannya. Jadi kalau jumlah spline-nya berapa ini? 6 berarti ini ukurannya. Ya. Kalau 4 ini, 10 ini, 16 ini. Ya. Jadi Anda lihat di sini ukuran spline biasanya jumlah spline-nya itu genap. Ya. Ini untuk kolom A kalau permanen fit, jadi agak ketat. Kemudian di sini ada slide without load, jadi ada sliding tanpa beban, slide dengan beban. Jadi bisa bergeser agak longgar. Ya. Jadi ini kalau sangat-sangat ketat. Ya.
ini ukurannya hanya sama dengan sekian, D-nya sama dengan sebagai fungsi dari D besar. Anda lihat D besarnya adalah ini. Ya. Jadi ini desain split, maka T sama dengan K kali D kuadrat kali R. Di mana T adalah kapasitas torsi ya, yang bisa diteruskan, KD adalah kapasitas torsi per satuan panjang. L itu adalah panjang spline. Jadi kalau Anda tahu KD-nya berapa kapasitas torsi per satuan panjang, misalnya kalikan panjangnya, maka akan didapatkan torsi yang bisa diteruskan oleh spline tersebut. Ya. Jadi ini jumlah spline-nya 4, ada 6, 10, ada 16. Ini kondisi fit-nya A, B, C tadi ya. Torque capacity-nya ini 139 D kuadrat. Ya. Atau required diameternya. Jadi kalau mau menghitung diameternya, tinggal torsinya dibagi 139 diakarkan. Ya. Jadi tergantung. Kalau Anda ingin menghitung torsinya, pakai ini. Kalau ingin menghitung diameternya, ukurannya D, ya, pakai rumus yang di tengah. Ya. Oke, itu tentang spline. Contoh soalnya nanti Anda lihat lagi di buku Sigle. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang kopling. Anda harus membedakan antara kopling dan clutch. Ya, kopling ya itu adalah fungsinya untuk meneruskan torsi, meneruskan daya dari satu poros ke poros berikutnya. Ya. Nah, kopling ini kalau salah kita memasang akan terjadi namanya misalignment, ketidaksejajaran. Ya. Ada 4 ketidaksejajaran atau misalignment yang umum terjadi di antara sambungan 2 poros. Ini poros 1, ini poros 2. Pertama adalah angular misalignment. Jadi ini sumbu poros pertama dan poros kedua membentuk sudut theta kecil sekali. Itu terjadi namanya angular misalignment. Kemudian ada parallel misalignment, ini yang disebut parallel misalignment. Ya, sumbu porosnya membentuk jarak transversal sebesar delta. Nah, ini juga sangat kecil. Kemudian ada torsional, ya, pada arah sudutnya bukan pada arah seperti ini, tapi pada arah rotasi. Jadi ada V. Ya. Jadi misalnya kalau terjadi misalignment seperti ini, bagaimana kita memasang koplingnya. Ya. Kemudian ada yang arah aksial. Dipasang ternyata jaraknya delta, ya, kurang, ya. Jadi kalau ini poros 1 dan poros 2 jaraknya terlalu jauh, tidak pas kalau dipasang kopling, ya. Nah, koplingnya itu ada macam-macam jenisnya. Ada rigid kopling yang disebut set screw, ada key, ada clamp. Kalau flexible kopling ini jaw type, gear, spline, green, dan sebagainya. Ya. Ini contohnya. Jadi ini poros 1, di sini poros 2 disambungkan dengan kopling A, itu adalah jaw kopling. Ya, termasuk fleksibel. Jadi di sini ada material yang fleksibel, misalnya karet. Anda lihat dari sini, ini disambungkan. Ada material yang fleksibel. Kemudian yang B itu adalah flexible coupling, juga ini termasuk fleksibel. Di sini ada materialnya juga. Kemudian yang C itu adalah masih fleksibel gear coupling.
Ini ada gear di sini. Ya. Kemudian yang D disebut metal below. Jadi ini ada metal yang bergelombang below. Ini poros 1, ini poros 2. Ini yang disebut yang ini yang disebut below, yang D ini helical coupling. Sorry. Ini yang below. Ini yang disebut F itu Smith offset coupling. Jadi untuk mengakomodasi adanya parallel misalignment bisa masang Smith offset coupling. Kemudian ada yang disebut Hope untuk mengantisipasi adanya angular misalignment, ya seperti ini. Jadi ini dia bisa membentuk sudut antara poros 1 dan poros 2. Ya. Nah, cara menganalisisnya ini. Halo, Dev Fauzan? Saya Pak Nikolas, boleh ditanya Pak? Saya masih silakan Nikolas. Sorry. Maksudnya flexible discoupling apa ya Pak? Maksudnya fleksibel itu maksudnya apa Pak? Saya masih kurang paham. Fleksibel itu bisa bergerak tapi sangat sedikit, tidak terlalu kaku di Nikolas. Maksudnya ini, kalau ini dan ini saja langsung, itu akan bersifat kaku. Ini akan ada karet misalnya, kan agak ada komponen fleksibelnya. Tapi maksudnya di Nikolas. Kenapa perlu dibuat fleksibel ya Pak? Supaya tidak terjadi hentakan pada saat penerusan daya yang pertama. Oh, paham Pak. Jadi kayak bumper gitu ya Pak? Nah, mirip-mirip itu deh. Untuk menghindari, meminimumkan adanya hentakan atau kejut. Ya. Oke, flange juga coupling juga bisa. Flange itu kaku. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, tidak. Nah, kalau untuk analisis detailnya yang ini, bagaimana melakukan perhitungan misalnya kalau ini meneruskan torsi, berarti di sini akan ada gaya yang harus ditahan, ya. Jadi ini akan bisa patah atau terputus komponennya di sini. Ya, menganalisisnya harus ada gaya tangensialnya, kemudian hitung luas penampang yang menerima gaya tersebut, dapat tegangan, kemudian tegangannya dibandingkan dengan lubang. Ya, di sini tidak begitu dijelaskan. Nanti kalau kita sempat ada latihan soal, ya. Jadi ini kan minggu keberapa ini? Minggu ke-5 ya, Dea? De Nikolas? Halo? Kelima kan Pak, saya lupa juga. Iya kayaknya. Nah, Sekarang minggu. halo, Afdan ada yang berkomentar? Minggu keberapa kuliah kita ini ya? Minggu ke-6 kayaknya. Oh ya, minggu ke-6. Jadi saya masih punya satu subbab sebelum UTS, itu adalah tentang bearing jurnal bukan jurnal bearing, rolling bearing. Ya, saya akan jelaskan hari Kamis. Kemudian nanti minggu depan kalau masih ada waktu kita sebelum UTS kita akan latihan soal. Ya. Oke, jadi saya nggak berikan PR hari ini. Mungkin PR-nya setelah menjelaskan bearing, ya, rolling bearing nanti hari Kamis. PR yang keempat ya. Oke, waktunya sudah habis. Barangkali masih ada pertanyaan. Kita masih punya waktu kira-kira 3 menit. Silakan. Ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Tapi Ya, silakan, tentang PR yang saat ini sedang diberikan. Itu kan yang 75 itu kita mendesain poros. Itu kan berarti maksud desain ukuran yang kita cari berarti bukan cuma nyari D-nya Pak. Berarti panjangnya poros kita cari juga atau bagaimana?
Secara umum ya. Jadi panjang poros, berapa jarak antara tumpuan, itu ditentukan oleh fungsinya, mau digunakan di mana. Ya. Layoutnya secara total memang harus memilih jarak-jarak ke arah aksial. Oh, lalu juga Pak di sel itu katanya ditentukannya seperti faktor deformasi, keselamatan deformasi itu maksudnya bagaimana Pak? Saya pikir awalnya yang deformasi itu kita cuman untuk memastikan defleksi yang terjadi itu masih masuk dalam rentangnya untuk panjang D sekian atau L sekian. Jadi apa hubungannya dengan faktor deformasi Pak? Ya, kita ngecek defleksinya, baik defleksi transversal maupun defleksi sudut, untuk memastikan bahwa defleksi di situ sesuai dengan standar. Memang begitu, Dek. Halo? Iya Pak. Memang tujuannya itu untuk mengecek, ya, karena terlalu berlebih akan mengurangi fungsinya atau fungsinya akan terganggu sehingga ada beban yang berlebih. Ya, seperti contoh yang 73 kemarin loh, De Fauzan. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Dek. Jadi intinya, kalau layout itu ditentukan oleh poros Anda mau Anda gunakan untuk apa. Anda tahu panjangnya berapa. Tapi anjurannya, kalau bisa, desainlah poros sependek mungkin. Jadi kita yang menentukan panjangnya berapa. Kalau diameternya itu ditentukan oleh bebannya supaya tegangannya tidak melebihi kekuatan materialnya. Kalau defleksinya supaya dia sesuai dengan standar. Misalnya kalau dia pasang di situ ada roda gigi atau bearing, tidak boleh melebihi defleksinya sekian. Kalau enggak, dia akan mengalami beban berlebih atau fungsinya akan terganggu. Intinya itu, benar deh. Oke, barangkali ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri kuliah siang hari ini. Sampai ketemu hari Kamis. Kita akan membahas bearing. Ya. Bearing ada dua, jurnal dan rolling. Yang kita bahas, yang akan kita masukkan ke dalam bahan ujian itu adalah rolling. Ya. Oke, Dek. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Ayo sama-sama, Dek.